yang harus diluruskan pada kesempatan kali ini. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Jadi perjanjian baru untuk Bani Yakub, Bani Israel, Yeremia 31:31. Hukum Taurat itu tidak untuk seluruh dunia, untuk Bani Israel saja. Yesus juga datang untuk Bani Israel saja. Jadi hukum Taurat bukan sebagai hukumnya atau sebagai pandangan pedoman hidupnya orang Islam, bukan sebagai pedoman hidupnya orang Indonesia dan seluruh dunia. Spesialis hukum Taurat untuk Bani Israel saja. Itu deal and deal, kata pendeta Henry Tan, clear and clear, very clear gitu ya. Setuju sampai sini Pak Kris? Saya tanggapi dulu ya. Kalau silakan. Itu hanya untuk Israel, sekarang saya uji satu-satu. Apakah sekarang agama tidak melarang berzina, tidak melarang membunuh, tidak melarang mencuri, tidak melarang mengingini, kalau itu hanya untuk orang Israel saja? Ya kalau Anda membuat hukum seperti itu identik dengan hukum Taurat, monggo saja, tapi jangan bilang hukum Taurat. Nah, boleh saja Anda membuat, dengarin dulu Pak Kris, boleh saja Paulus membuat hukum baru. Kalau kebetulan identik, iya monggo, tapi jangan mengatakan ini hukum Taurat. Itu jawabannya Pak Kris, logis sekali gitu. Silakan saja dilarang membunuh, berzina apa, tapi Anda jangan mengatakan kami mengambil dari hukum Taurat. Bilang aja kami buat hukum sendiri, kebetulan sama, kan clear. Karena hukum Taurat untuk Bani Israel saja, kan gitu. Nah iya, Anda kan katakan untuk Bani Israel, ya itu benar. Kalau memang betul, karena waktu ditulis Musa memimpin bangsa Israel belum ada. Oke, udah deal di sini ya. Ya kita pindah ke bawah. Deal di sini hukum Taurat Bani Israel. Persoalannya adalah kalau untuk Bani Israel, kenapa Paulus gitu ya? Nih ya, Paulus sangat menista hukum Taurat. Di Galatia 3 nomor 13 bersama nanti Efesus 2:15 begitu. Hukum Taurat katanya ini mengandung kutuk. Gitu loh. Kenapa bisa Paulus itu ikut campur hukum Taurat? Apa hubungannya hukum Taurat dengan Paulus, dengan Kristen gitu Pak Kris? Ya, makanya kita harus paham hukum Taurat. Silakan. Kalau hukum Taurat yang berbicara tentang hukuman terhadap orang-orang jahat yang digantung di salib adalah suatu terkutuk, memang iya ada. Nah, tentang sunat juga ya disinggung, itu juga peraturan di kitab Taurat Musa. Nah, sekarang di baik kitab Musa maupun kitab lain ada yang kontradiksi juga. Ada yang memerintahkan kita disunat, ada yang mengatakan kalau disunat kita dihukum. Nah, mana yang harus kita turuti di kedua Taurat itu? Kris, jangan dulu membahas subbagian hukum Taurat. Kita secara hukum dulu. Nanti kita bahas sub-bagiannya gitu loh. Oke? Jadi secara makro dulu, secara keseluruhan hukum Tauratnya dulu gitu ya. Biar cepat. Kalau kita bahas subbagiannya, masuk lagi keluar lagi kan panjang gitu ya. Artinya adalah hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kalaupun Kristen ini ya memakainya, tapi itu bukan hukum Taurat, tapi kebetulan sama, setuju ya? Bagaimana mungkin engkau mengatakan saya sama Pak Kris dulu. Kasih datanya. Itu terlalu banyak narasinya. Nanti saya kasih datanya adekku. Sabar dulu ya sayangku ya. Jadi lo datanya Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan segala perintah dan ketentuan hukum Taurat. Begitu ya. Artinya apa? Apa hubungannya gitu ya? Paulus mengatakan hukum Taurat tidak berlaku, sedangkan hukum Taurat untuk Bani Israel. Pak Kris bisa nerangi nggak ini maksudnya? Hukum Taurat untuk Bani Israel, terus Paulus datang untuk menghapus atau meniadakan atau membatalkan begitu. Pertanyaannya, Paulus ini membatalkan hukum Taurat untuk siapa Pak Kris? Silakan. Makanya tulisan Paulus kita harus paham ya. Ada yang dibatalkan, ada yang tidak. Nah, kalau yang dibatalkan adalah hukum Taurat yang berhubungan dengan persembahan kurban, ya, berakhir kayu salib. Makanya didahului di Efesus itu dengan matinya Yesus di kayu salib telah
membatalkan hukum. Jadi kita harus pahami hukum mana yang batal. Kalau hukum Taurat yang 10 hukum kita masukkan ke batal itu tidak mungkin. Itu akan bertentangan dengan Yesus. Karena hukum 10 itu disebut hukum Taurat karena tertulis di kitab Taurat. Padahal itu hanya di kitab Taurat sendiri hanya disebut ke 10 perintah, tidak disebut hukum Taurat. Ngerti Sekarang gini loh Pak Kris. Tadi kan udah sepakat ini hukum Taurat Bani Israel. Pertanyaannya, kenapa ini Paulus membatalkan hukum Taurat? Ngamuklah Bani Israel itu. Buktinya sekarang, dengerin dulu Pak Kris, saya selesaiin dulu. Buktinya sekarang Yudaism itu masih konsisten menjalankan hukum Taurat. Kenapa Paulus mau membatalkan hukum mereka begitu? Ini Paulus mencari perselisihan, cari musuh kepada Yudaism. Kenapa Paulus mau membatalkan hukum Taurat yang dipercaya Yudaism? Untuk apa itu maksudnya Pak Kris? Silakan. Sekarang pertanyaan, apakah Yudaism itu pengikut Kristus atau bukan? Apa Yudaism itu agama yang di samping melakukan hukum Taurat tapi juga percaya kalau Yesus itu Tuhan? Nah, saya nggak membawa Yesus dulu. Ini Yudaism sampai saat ini masih konsisten menjalankan hukum Taurat, kan begitu? Apa haknya Paulus mencampuri? Ini pertanyaan sederhana nih. Apa haknya Paulus mencampuri hukum Yudaism untuk dibatalkan? Ini sama halnya dengan ada Indonesia ini punya hukum. Apa haknya Burundi mencampuri membatalkan hukum Indonesia? Nah ini masuk akal, masuk analoginya. Saya kasih sederhana lagi ya. Indonesia punya hukum. Datang Burundi, dengan matinya presiden mereka, hukum Indonesia dibatalkan. Ini analogi ini kayak gini gimana Pak Kris? Coba misal masuk akalnya di mana ini urusannya nih, silakan. Sebenarnya kalau tulisan Paulus itu ya, kalau kita baca memang banyak kontradiksi kalau berbicara. Nah, kontradiksi, terima kasih. Banyak sukar dipahami. Petrus sendiri mengatakan ada tulisan Paulus yang sukar dipahami sehingga diputarbalikkan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Waspadalah kamu, ya, jangan tersesat oleh mereka yang tidak mengenal hukum itu. Jadi kalau saya kenal hukum mana yang sudah dibatal dan hukum mana yang masih berlaku, ya, itu saya paham. Apa yang sudah tidak berlaku lagi, yang sudah digenapi, saya paham. Jadi gini Pak Kris, Yesus katakan sebelum semuanya terjadi, kalau sudah terjadi nubuat itu sudah. Itu juga ini Pak Kris izin, saya udah sering diskusi sama praktisi Yudaism ya, udah sering gitu ya. Ini saya tanyakan kepada mereka, brother, masih konsisten nggak sih kau sebagai Yudaism untuk hukum Taurat? Oh sangat, kalau tidak kami tidak apa sih namanya itu? Lupa gue istilahnya. Tidak koser, kami tidak koser. Apa arti koser? Ya tidak konsisten gitu. Harus, kalau enggak ya dihukum neraka tempatnya. Konsisten mereka. Tapi ada data brother. Ada orang mati, terus hukum Taurat Anda tidak berlaku loh. Kata dia, siapa dia? Tidak ada orang satupun di muka bumi ini bisa membatalkan hukum Taurat kami, begitu. Nah Pak Kris, bayangkan Pak Kris, ini Paulus mohon maaf cari gara-gara ini. Sepertinya ingin mengkafirkan semua, ingin mengkristenkan semua Yudaism. Kenapa? Hai Yudaism, hukum Taurat itu tidak berlaku lagi dengan matinya Yesus. Ingin mengkristenkan semua Yudaism. Tapi ya kira-kira ini berhasil apa enggak ya? Lihat aja sendiri. Malah kadang-kadang berangkulan, kadang-kadang bermusuhan, kadang-kadang diludahi, kadang-kadang dilindungi kan gitu. Kadang-kadang digamparin, kadang-kadang diberi uang rokok. Tergantung kondisi, situasi, dan toleransi. Jangan disingkat, berbahaya gitu Pak Kris. Pertanyaannya Pak Kris, apa haknya Paulus? Pertanyaannya nih, apa haknya Paulus membatalkan Taurat yang dianut Yudaism dengan matinya Yesus? Silakan. Ya, saya kan kalau ketemu Yudaism, saya mau tanya apakah mereka masih melakukan kurban persembahan penghapus dosa dari hewan atau tidak. Nah, kalau mereka masih melakukan persembahan kurban penghapus dosa dari hewan, itu berarti mereka masih menjalankan perjanjian lama, perjanjian pertama antara Allah dan orang Israel.
Nah itu kan suatu tanda perjanjian ya, supaya kita bisa berdamai dengan Allah, ada kala kurban itu. Nah kalau memang mereka masih melakukan itu, berarti itu memang ajaran Taurat. Kalau matinya Yesus telah membatalkan itu, nah kita orang Kristen itu tidak lagi membuat kurban-kurban persembahan seperti itu, karena sudah tahu Yesuslah pengganti yang menggenapi peraturan itu. Pada hari Paskah ya, Yesus itu Yesus yang sebenarnya mereka buat suatu kurban itu mengarah ke Yesus. Sudah setelah Yesus mati sudah berakhir, sudah tirai langit terbelah dua itu, tirai bait Allah terbelah dua. Kenapa? Sudah berakhir, cukup sampai di situ persembahan Cukup kurban. Pak Kris. Ya terlalu panjang. Pak Kris, menurut Anda nih, sebelum Anda saya tanya, dengarkan baik-baik. Mohon maaf ini Pak Kris, kita harus buka ini biar jelas. Kristen itu Pak Kris tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Bani Israel. Kristen itu tidak, dengerin dulu Pak Kris, habis ini Anda bantah kok. Kristen itu tidak ada hubungannya dengan para nabi. Kristen tidak ada hubungannya dengan mulai dari Nabi Adam sampai Yesus Mesias. Nggak ada hubungannya Kristen itu. Kristen itu Pak Kris, ya, istilah baru, ejekan yang pertama kali nongol di Antioquia. Di sanalah Paulus ada di sana setahun lamanya. Kristen nongol di sana Pak Kris. Jadi Kristen nggak ada hubungannya dengan Bani Israel. Satu, apalagi dengan Islam. Kristen itu kiblatnya dari Vatikan, dari Roma di sana. Saya himbau kepada saudaraku Kristen, hindarilah berkiblat ke timur. Kiblatlah ke daerah Vatikan. Di sanalah sebenarnya sumber kekristenan. Bukankah di Vatikan di sana terjadi Kristen yang begitu heboh, berkembang di sana Pak Kris. Buktinya original text Bible Anda kan Yunani. Jadi Kristen itu sumbernya dari Yunani. Bukankah di sana yang sudah dikonsilikan, dimuktamarkan, rapat akbar bahwa Yesus itu Tuhan di sana. Jadi Yesus itu ya diproklamirkan, diputuskan menjadi Tuhan bukan di daerah kelahirannya Pak Kris. Tapi orang-orang yang namanya berakhiran S semua. Ya, ada Pilatus, macam-macam lah di sana ya. Nah, untuk itu Pak Kris saya sarankan, berhentilah mengais-ngais di tempat kelahiran Yesus di sana Bani Israel. Lebih baik jadilah Kristen yang mempunyai jati diri dan harga diri, berkiblat ke Roma. Itu baru keren Pak Kris. Setuju Pak Kris? Silakan. Oke, jadi kalau sebenarnya kita ini nggak ada hubungannya dengan Yahudi, nggak ada kita hubungannya dengan Islam, nggak ada kita hubungannya dengan ajaran-ajaran lain. Yang kita pegang adalah Yesus. Jadi firman dari Yesus. Jadi kita yang beriman kepada Yesus, dia tunjukkan hukum mana yang harus kita patuhi. Nah, aku setuju itu Pak Kris. Aku setuju ini. Aku setuju di sini. Jadi kalau kita patuh pada hukum Allah, kita bukan membawa diri menjadi Yahudi, bukan. Hanya hukum yang dikekalkan Yesus itu yang harus kita perhatikan. Makanya di kitab Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi dua itu dasar yang diletakkan Yesus. Kita bukan bicara Yahudi, bukan bicara orang di luar Yahudi. Jadi Kristen itu adalah ajaran Yesus yang ya kita beriman kepada Yesus dan juga melakukan hukum-hukum Allah. Ya cukup Pak Kris. Saya akui di sini Pak Kris jujur lagi bahwa Kristen itu tidak ada urusannya dengan Yudaism, tidak ada urusannya dengan para nabi, tidak ada urusannya dengan Islam. Setuju sekali. Kristen itu berfokus kepada Yesus yang ada mati di tiang salib. Betul Pak Kris? Iya. Jadi terus saya teruskan ya Pak Kris ya. Saya apresiasi kepada Anda kalau begitu. Artinya Anda ini menjadi Kristen, benar-benar Kristen.
Tidak lagi ke Islam-Islaman, tidak lagi ke Yahudian. Benar-benar Kristen ini bersumber dari adanya pertumpahan darah, pembunuhan manusia dengan darah dan dagingnya sebagai simbol kekristenan, penghapus dosa. Setuju Pak Kris? Iya, Ya, memang begitu. memang begitu. Artinya apa? Terputus sudah antara Kristen dengan seluruh agama yang ada di dunia ini. Dia spesialnya adalah harus ada mati di tiang salib menebus dosa mereka, yaitu Yesus Kristus. Nanti kita bahas yang mati ini apakah benar Yesus yang pernah mengajar di Bani Israel atau Yesus lain. Kalau mau Pak Kris bahas ini, saya akan terangkan sampai titik darah penghabisan. Oke, saya jelaskan. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau suatu peristiwa ya mengenai kematian, berarti ada yang merencanakan, ada yang melakukan eksekusi, ada yang turut serta melakukan, ada saksi ya. Jadi kalau peristiwa pidana itu ya, kita untuk mencari bukti harus ada saksi ya, siapa yang memerintahkan orang melakukan eksekusi ini atau membunuh ya. Nah, itu disaksikan. Nah, jadi kalau berbicara Yesus di Bible yang lahir, mati dan bangkit, Ibu Maria adalah saksi kunci. Sejak Yesus lahir, Maria tahu. Dia dikejar-kejar juga, akan dibunuh si Yesus masih bayi juga, Maria yang tahu. Nah, Maria yang mengetahui perjalanan hidup Yesus, ya. Kemudian, kalaupun Yesus yang mengalami kematian dan bangkit, Maria menyaksikan, murid-muridnya juga menyaksikan. Pilatus, Herodes dan ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi yang membenci ajaran Yesus, mereka adalah saksi. Nah, apakah yang disalibkan itu bukan Yesus yang sebenarnya? Yaitu kita tanya saksi dalam pembuktian. Sampai mati ditombak ya, disalib ya, sampai dia digantung itu, banyak orang-orang yang mengikuti Yesus. Ketika Yesus mengajar, mereka kenal siapa Yesus. Yesus mengajar di bukit-bukit, di tepi danau, banyak yang kenal siapa Yesus. Makanya kalau dibilang salah tangkap atau orang lain yang disalibkan, mana saksi Anda, mana bukti Anda kalau bukan Yesus yang disalibkan? Nah itulah perbedaan Yesus di Alkitab dengan di ajaran Islam. Kalau dia diserupakan, siapa saksinya? Nah, gitu. Ya, nggak usah kesana dulu Pak Kris, saya sudah menangkap ya. Artinya adalah sekali lagi nih bahwa Kristen itu tidak ada hubungannya dengan Yudaism. Artinya tidak ada hubungannya dengan para nabi di sana, tidak ada hubungannya dengan Islam. Kristen ini titik sentralnya adanya penyaliban, kemudian dibawa ke barat untuk dikonsilikan, kan begitu. Artinya kepercayaan paganisme itu ya muncullah di sana adanya persembahan atau adanya tumbal. Mereka adalah menumbalkan dewa-dewa dan seterusnya begitu. Artinya Pak Kris sudah mengakui bahwa Kristen ini sumbernya dari barat, bukan dari tempat kelahirnya Yesus. Setuju sampai sini ya Pak Kris ya? Saya lanjut ya. Ya, silakan lanjut. Ya, oke, setuju di sini. Nah, untuk itu Pak Kris, mari kita cek secara fakta bahwa siapa sih sebenarnya yang mati terkutuk di tiang salib itu? Menurut saya Pak Kris, saya dulu Pak Kris, baru Anda. Yang mati terkutuk di tiang salib adalah orang-orang yang memang kerjaannya itu pengkhianat, orang fasik, dan pemakan suap. Karena anaknya Bunda Maria ini diutus khusus untuk Bani Israel, dia adalah orang yang mulia, dia dikaruniai oleh Tuhan, dia dilindungi oleh Tuhan, bahkan doanya didengarkan karena kesalehannya, dia diselamatkan dari maut, begitu. Menurut Pak Kris, siapakah sebenarnya yang mati terkutuk ini? A.
orang mulia, B. orang fasik? Silakan Pak Kris. Yesus adalah orang mulia. Terus yang mati terkutuk orang mulia atau orang fasik? Yesus adalah orang mulia, ya, yang karena dia dihakimi kan tanpa salah. Harusnya tidak disalibkan karena tidak temukan kesalahan. Tapi karena dia didesak oleh orang-orang yang menolak ajarannya sehingga dia disalibkan. Tapi tetap dia adalah orang mulia yang disalibkan. Oh, ini nabrak akal sehat lagi nih, Pak Kris nggak jujur nih. Bukan, dengar ya, paham nggak maksudnya? Harusnya si pencuri dan pembunuh di sisi kiri kanannya mereka disalibkan. Yesus tanpa bukti bersalah disalibkan. Nah, dia mati terkutuk tanpa kesalahan. Nah, berarti orang mulia yang terpaksa disalibkan gitu. Begini Pak Kris, kita saja ambil pakai logika akal sehat kita. Di sana ada 2 orang disediakan. Ya, ada 2 orang disediakan. Satu orang baik, dengarin dulu Pak Kris. Ada 1 orang baik. Si A ini orang baik, orang mulia, bijaksana, suka menolong. Ada orang sakit dia obati, ada orang lapar dia kasih makan, disayangi oleh rakyatnya begitu. Ada juga si B ini selama hidupnya itu mengkhianati orang yang baik ini gitu loh. Ya, mengkhianati. Untuk pengkhianatannya memperkaya diri sendiri dengan disogok segala macam begitu. Dihadapkanlah keduanya ini, kemudian dipoling. Hai semua warga yang ada di sini, siapakah menurut kalian semua yang berhak kita salib di sini? Orang mulia ini, yang bijaksana ini. B, orang pengkhianat ini. Pak Kris memilih yang mana? Teman-teman Kristen, teman-teman pendengar di bawah semua dimanapun Anda berada, kira-kira yang harus disalib adalah orang mulia A, orang mulia yang bijaksana, B, orang atau pengkhianat ini yang disalib? Silakan Pak Kris sambil menunggu juga penonton menjawab. Silakan. Iya, kalau dalam suatu peradilan, ya, hakim itu harus membuat keputusan yang adil. Kalau terbukti bersalah, dia pasti dihukum. Nah, ketika Pilatus mengambil keputusan bahwa Yesus akan dihukum, ya, dia terdesak oleh keadaan. Dia cuci tangan, ya, melepas tanggung jawab menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Karena Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Tapi karena desakan massa yang begitu banyak, menghendaki dan berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus cuci tangan. Artinya, Pilatus korbankan keadilan demi kemauan orang banyak. Jadi Pilatus Jadi menurut Pak Kris, izin Pak Kris, sederhana kok tadi A dan B2. Jadi menurut Pak Kris, ya, pengkhianat yang diselamatkan, orang mulia yang bijaksana ini yang disalib. Begitu Pak Kris. Waktu Yesus, waktu masa diberikan pilihan, Yesus dan siapa yang satu itu, ya, si orang jahat itu bukan pengkhianat, bukan Yudas yang disandingkan dengan Yesus waktu akan dibebaskan. Saya nggak menyebut nyawa loh. Saya nggak menyebut nama loh. Pak Kris kok nyebut nama? Saya cuma ambil analogi loh. Anda tidak menyebut nama. Kalau buat saya, tak perlu jebak saya dengan pertanyaan seperti itu. Karena sudah tahu Yesus diperlakukan tidak adil. Kalau saya dijebak dengan pertanyaan siapa yang patut disalibkan, pengkhianat atau yang mulia? Ya. Terus kenapa nggak dijawab? Kenapa nggak dijawab pertanyaan itu? Saya mau jawab kenapa itu jebakan Anda. Yang jelas Yesus itu, ya, harusnya yang mulia, nggak perlu disalib. Tapi kan ketidakkeadilan berpihak kepada apa yang salah. Harusnya Yesus tidak bersalah, dia kan diperlakukan tidak adil. Kalau adil pasti Pilatus membebaskan dia.
Tapi Pilatus menyerah oleh desakan massa yang begitu besar. Takut juga jangan sampai dikeroyok. Diberikan pilihan, mana yang akan saya bebaskan, Yesus atau yang di sebelahnya itu. Gitu. Jadi menurut Pak Kris, yang manakah, teman-teman juga boleh jawab nih, yang manakah sebenarnya yang mati terkutuk, atau yang dikutuk lah, atau yang disiksa lah, atau yang dipermalukan, itu yang salib, ditelanjangin. Itu sangat memalukan gitu ya, sangat-sangat memalukan. Pertama sebelum ditangkap itu diolok-olok, diludahi, diberi mahkota berduri, ditelanjangin, mikul salib sampai di atas, tidak pakai baju, diikat. Itu sangat-sangat dipermalukan, ditonton oleh banyak orang. Pertanyaan saya adalah, menurut akal sehat Pak Kris, siapakah orang ini? A. Yesus anaknya Maria. B. Yesus yang bukan anak Maria. Silakan. yang jelas dia itu adalah Yesus anak Maria. Sadis sekali Pak. Ya, ada pilihan, ada alternatif lain loh. Mau sadis, mau kejam, mau apa, memang itu yang terjadi. Kita mau bilang apa? Memang kenyataan dari para saksi yang bicara. Nah, Pak Ustadz Arif, ada apa Pak Ustadz Arif? Pak Junedi bentar ya, sabar dulu ya. Saya selesai sama Pak Kris dulu. Ini soalnya bagus ini supaya kita bisa teredukasi ya. Terutama kepada saudaraku juga Muslim gitu ya. Tolong di mute dulu lah, jangan diganggu bentar ya. Nggak lama kok, paling juga 10 menit lagi selesai gitu. Jadi intinya Pak Kris, tetap Pak Kris berpendapat bahwa orang mulia inilah, orang yang baik inilah, orang yang disayangi Tuhan lah, orang yang dikaruniai Tuhan inilah yang mati terkutuk. Tetap di situ Bu, tidak bergeser lagi pendapatnya Pak Kris. Apa ya, gimana ya saya mau katakan, Anda sudah tahu Yesus itu mati karena diperlakukan tidak adil ya. Dia mati ya, aniaya dan lain-lainnya itu padahal tidak terbukti bersalah. Jadi artinya kita dapat pahami bahwa keadilan tidak berpihak pada kebenaran. Kalau memang Yesus terbukti bersalah, ya wajar dihukum mati dengan cara yang sadis itu. Ini kan Yesus tidak terbukti punya salah. Dilempar ke Herodes, ke Pilatus, Pilatus tidak ada ditemukan kesalahan. Jadi artinya ya nggak usah kita tanya-tanya, yang mulia dibebaskan. Kenapa Yesus harus mati terkutuk? Nah, apa Oke, yang Pak Kris, karena keadilan tidak berpihak. Pak Kris, saya kembalikan ke hukum ya. Gini Pak Kris, Pak Kris percaya nggak Tuhan yang mengutus anak Maria ini maha penolong, maha bijaksana, maha mengetahui, dan maha segalanya. Setuju Pak Kris? Setuju Pak Kris? Oke, baik. Tuhan yang maha kuasa ini begitu, apakah mau ada kesulitan untuk menolong utusannya, hambanya yang dia sayang ini dari malapetaka? Kira-kira dia melakukan menolong atau dibiarkan? Menurut Pak Kris? Bapa di surga sanggup membebaskan atau menolong dia, ya. Sebab malaikat sebenarnya takut pada Yesus, ya. Contoh Herodes, ya, hanya mengolok-olok Kristus ditampar malaikat mati. Jadi tidak mungkin malaikat tidak sanggup menyelamatkan Yesus. Jadi menurut Pak Kris, Bapak di surga yang mengutus Yesus ini menolong Yesus, betul? Bapa di surga, ya, menolong ya, dibiarkan apa yang terjadi terhadap diri Yesus. Itu nggak menolong, itu namanya membiarkan. Gimana sih lo? Ada aja nih Pak Kris. Kalau Bapa di surga menolong, dia telah mengirim malaikat untuk mencegah terjadinya pembunuhan itu. Bang, ini yang namanya menolong. Contoh nih, ada orang hanyut di kali. Ya, dibantu. Kita lihat, kita tolong supaya nggak hanyut. Kalau nggak ditolong dibiarkan. Pertanyaannya nih, Bapak di surga yang menyayangi Yesus, memberi karunia, Yohanes 3:16 ya Pak Krisya gitu ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal, menyayangi dia, menolong dia begitu. Menurut Anda, Bapak di surga ini membiarkan Yesus dipersekusi atau dia tolong? Silakan. Tidak ditolong,
sampai mati. Tapi menolong dalam arti di sini justru kita yang tertolong, kita orang berdosa jangan pindah lagi ke Anda dulu, jangan pindah dulu ke tujuannya. Saya nggak membahas tujuannya dulu. Artinya menurut Anda, Bapak yang mengutus Yesus ini tidak menolong utusannya, kan begitu ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Saya nggak maksa Anda kok. Ya kita lanjut ya. Artinya Bapak di surga sendiri ini melanggar sendiri perintahnya bahwa tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Banyak kok Amsal 21:18 juga banyak sekali di Ten Commandment itu dilarang membunuh. Itu perintah Tuhan loh itu. Ya. Tapi kalau tadi Pak Kris mengatakan kita diskusi akademis, Bang. Ini dia dulu, saya sama Pak Kris dulu. Jangan main keroyokan, nggak enak kalau bertiga loh. Nanti abang ngomong juga. Keroyok, Bang, harus yang akademis, Bang. Saya ngomong dulu sama Pak Kris bentar. Saya pakai data loh ini. Di Keluaran 23 itu nomor 7 itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan itu. Setuju ya Pak Kris ya? Dilarang membunuh orang yang tidak bersalah toh? Iya. Oke, Yesus punya salah nggak? Tidak punya salah. Ya, berarti boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya. Dengar ya. Apakah Bapak yang membunuh dia atau orang jahat? Saya tanya dulu, menurut perintah Tuhan, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Yesus punya salah nggak? Tidak punya salah. Tidak punya salah. Artinya yang dibunuh yang bersalah atau yang tidak bersalah? Yang bersalah yang dibunuh. Kok kebalik-balik? Nah, ini kebalik. Memang kebalik dari kenyataan. Kenapa? Oh, memang harus dibalik. Nggak apa-apa. Kan ya, Lo bikin nyaman. Lo mau kebalik ya, gue bikin nyaman gitu loh. Saya ahlinya bikin nyaman orang. Bapak melarang membunuh. Nah, anaknya ini mati, ya. Tapi kan eksekutornya bukan Bapak. Yang membunuh kan orang jahat. Kira-kira Bapak di surga ini punya kesulitan nggak sih untuk menolong hambanya begitu? Bisa. Coba perhatikan. Baik. Bisa. Coba perhatikan Yesus. Pak Kris, kita maju aja udah. Oke. Kita perhatikan doa Yesus. Di ulangan kan di ulangan juga 21, 20, 23 ya. Di sana kan juga ya. Di situ yang dihukum oleh Elohim itu orang bersalah atau tidak bersalah, Bang? Yang disalib dihukum Elohim, orang bersalah atau tidak bersalah? Yang dihukum yang bersalah jelas. Yang bersalah itu baru sesuai perintah Elohim, yang dihukum orang yang bersalah toh Pak. Tapi Pak Kris membalik, bodoh amat lah. Yang penting Yesus inilah, mau bersalah mau kagak kan kita ya Pak Kris ya, iman Anda ya. Betul? Jadi kalau mengenai itu kita harus paham ya. Walaupun ya Allah tidak menolong dia dari menjalani hidup yang akan mati itu ya, lahir dan mati, Allah tidak menolong dia untuk menahan ya supaya dia tidak mati, tapi kan eksekutornya yang membuat dia mati kan bukan Bapa. Jadi, menurut Pak Kris, perbuatan orang membunuh di tiang salib ini perbuatan jahat atau perbuatan baik? Perbuatan jahat dilakukan perbuatan jahat, baik. Sumber kejahatan itu dari sumber kejahatan itu dari Tuhan atau dari iblis? Itu dari iblis itu. Dari iblis. Artinya yang menghendaki pembunuhan ini Tuhan atau iblis? Ya iblis. Iblis, bukan Tuhan, selesai. Artinya apa? Pembunuhan Yesus di tiang salib kehendak iblis, bukan kehendak Tuhan. Selesai. Ya. Iya. Artinya landasan iman Anda itu adalah kehendak iblis, iman Anda itu, karena Anda percaya itu. Inilah kesimpulan yang salah, ya. Lah. Jadi tadi kita sudah bahas, bukan tidak tangan Tuhan ya, bukan tidak panjang untuk menolong. Siapapun bisa ditolong Tuhan. Masa kok anaknya sendiri dibiarkan? Makanya saya kembali Anda ke doa Yesus. Yesus bermohon, sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Artinya Yesus secara manusia tidak sanggup akan menghadapi penganiayaan, penistaan, diludahi dan mati ya dengan cara mengerikan.
karena dirinya sebagai manusia. Tapi apa akhir doa? Namun bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Karena Bapa tahu akan terjadi demikian, Yesus juga tahu akan terjadi demikian. Jadi kehendak Bapa yang jadi. Ya. Jadi kita tidak perlu panjang lebar nanya peran siapa, kenapa peran iblis Kristen dapat selamat. Ya, yang nggak perlu kita tanya. Ya, sudah dinubuatkan siapa Yesus, apa yang akan dialaminya juga sudah dinubuatkan. Jadi kalau gitu Pak Kris, saya tanggapi di sana ya. Anda tadi membawa bagaimana Yesus bersama murid-murid ke gunung yang tinggi, atau dia pergi di tempat yang sepi untuk berdoa sama lawan. Murid-muridnya karena ngantuk, terkantuk-kantuk, Yesus tinggal sendiri. Saking ketakutannya gitu ya, keringatnya sampai titik darah jatuh ke tanah. Malaikat datang memberikan dia kekuatan. Terus berdoa, kata malaikat, terus berdoa. Apa isi doanya? Dia pasrahkan semua hidupnya kepada Tuhan yang mengutus dia. Karena dia udah tahu akan mau ditangkap. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendakmu. Ini doa yang paling bagus yang saya dengar, karena hamba itu nggak boleh sombong. Kami ini hamba Tuhan, saya tidak bisa apa-apa ya Tuhanku. Cuma kamulah tempat kami meminta. Saya serahkan semua hidupku sama Tuhan yang telah mengutus aku. Malaikat memberi kekuatan, bahkan kalau mau ditafsirkan, malaikat yang memberikan dia, ini loh cara berdoa yang baik. Yesus melakukan itu. Pertanyaannya Pak Kris, doa permintaan dibantu oleh malaikat Yesus ini, menurut Anda diterima oleh Bapak atau ditolak Pak Kris? Silakan. Kalau saya itu doanya ditolak. Kalau minta lalu daripadaku, ditolak. Sebab cawan itu harus dipikul Yesus. Baik, harus diminum cawannya. Jadi doa anak soleh ini yang dibimbing atau diberi kekuatan atau yang dibantu oleh malaikat, doa Yesus ditolak. Betul? Iya, karena oke, malaikat. Nggak apa-apa Pak Kris, saya nggak mau mengeksekusi Anda di sini. Saya hanya ingin Anda jujur. Anda jujur nggak apa-apa. Biarlah netizen yang menilai toh, karena di sini bukan tempat menghakimi seseorang kan gitu. Karena pendapat orang itu nggak bisa dipaksa, brother, semuanya ya. Kita lanjut ya Pak Kris, boleh ya. Tapi di sisi lain Pak, kalau Anda mengatakan doanya ditolak, di sisi lain doanya didengarkan Pak. Ibrani 5 nomor 7. Pak Kris sudah pernah baca belum tuh? Ada Ibrani, semua tulisan Paulus sudah pernah baca ya. Ya, di situ doanya karena kesalehannya dia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan Pak, bukan ditolak Pak. Gimana Pak Kris? Betul, diselamatkan dari maut artinya dia bangkit. Ya. Maut itu mati Pak, bukan bangkit. Diselamatkan dari maut. Kematian ya. Maut adalah kematian. Makanya waktu dia bangkit, hai maut, di manakah sengatmu? Jadi maut itu dikalahkan oleh Yesus dengan kebangkitannya. Makanya iblis itu dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Pak Kris pintar kali. Lompat-lompat, jangan lompat lah Pak Kris. Maut itu mati Pak Kris. Artinya doanya itu Yesus karena kesalehannya diselamatkan dari kematian. Artinya bukan dia yang mati disalib Pak Kris. Kok jadi lompat ke bangkit gitu loh. Kan lompat ke bangkit, jangan dulu ke bangkit gitu loh. Tidak salah Paulus. Paulus kan ketemu Yesus. Makanya Paulus katakan Yesus hidup. Karena waktu ketemu Yesus sudah bangkit dia itu. Maut artinya apa Pak Kris? Maut adalah kematian. Mati. Yesus diselamatkan dari kematian atau tidak? Diselamatkan dari kematian setelah dia mati, dia diselamatkan. Gimana sih? Diselamatkan dari kematian artinya dia nggak pernah mati. Salah, jangan gagal paham. Gimana sih Pak Kris, bahasa Indonesianya rusak Paulus nyebut dia hidup karena ketemu Yesus sudah bangkit. Ketemu Paulus sudah bangkit Yesus. Makanya saya kasih contoh Pak Kris. Pak Kris, dengerin baik-baik ya. Ada orang di pengadilan
terus dia kena hukuman mati. Tapi hakim memutuskan menyelamatkan dia dari hukuman mati. Pertanyaan saya, terdakwa ini mati atau tidak mati, Pak Kris? Ya, kasus yang Anda bawa ini beda dengan kasus Yesus ya. Oke. Pertanyaan kedua, Pak Kris. Kalau Yesus diselamatkan dari kematian, Yesus mati atau tidak? Dia mati. Berarti nggak diselamatkan namanya. Gimana sih, agak lucu Pak Kris mulai goyang nih. Pak Kris sudah mulai goyang. Kita masih di kuburan ke surga, berarti dia mati terus. Seperti Pak Kris ini udah mulai goyang. Diselamatkan dari kematian artinya Yesus tidak mati, Pak Kris. Jangan gagal paham masalah Paulus ya. Jangan gagal paham. Ya, Yesus hidup kata Paulus ya. Jadi kalau Paulus mengatakan diselamatkan dari kematian, ini udah doktrin yang saya, ini udah doktrin akut yang sama Pak Kris. Tapi saya maklumi Pak Kris, harus Anda membela mati-matian anak Maria yang harus mati. Anda boleh nabrak semua ya, nabrak akal sehat, nabrak yang logis. Tapi yang penting di sini biarlah netizen yang menilai bahwa orang yang diselamatkan dari kematian berarti tidak mati. Naik Ustaz. Jadi sekali lagi saya ulang ya, orang yang diselamatkan dari kematian dia tidak mati. Menurut Pak Kris, orang yang diselamatkan dari kematian mati. Nah, biarlah netizen yang menilai ya Pak Kris. Iya, orang-orang juga baik Islam Kristen mereka paham penjelasan saya. Jadi Yesus mati. Coba saya interaktif izin Pak Kris, saya interaktif dulu sama netizen. Teman-teman semua yang ada di sini ngomong yang ada di YouTube. Orang yang diselamatkan dari kematian adalah A. Mati, B. Tidak mati. Saya ulang ya. Dengar dulu Pak Kris, dengar dulu Pak Kris, biar netizen yang menjawab dulu. Orang yang diselamatkan dari kematian adalah A. Mati, B. Tidak mati. Silakan dijawab semua. Pak Kris boleh menjawab A. Mati, B. Tidak mati. Silakan Pak Kris. Pak Kris, orang yang diselamatkan dari kematian A. Mati, B. Tidak mati. 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 Orang yang diselamatkan dari kematian mati, berarti tidak diselamatkan. Gimana sih Pak Kris bahasa Indonesianya? Nah, kalau dia masih dikubur, Bang Kris. Taruh dulu, turun aja Bang Kris kan. Nanti gue sama Ustaz Tata. Jelaskan. Saya juga mau udahan. Bang Kris dengar dulu. Nanti kan sama Ustaz Tata. Sama aja Bang. Wih, nanti sama Ustaz Tata. Oke, kita tutup Pak Kris. Orang yang mati ini Pak Kris tidak mati juga. Kan Anda udah bilang mati nih, nggak apa-apa, saya ikutin lagi supaya jelas. Orang yang mati ini menurut Anda terhormat atau terkutuk? Iya, yang dialami oleh Yesus peribut itu. Yang dialami Yesus mati terkutuk memang. Oke, jadi orang yang mati ini yang namanya Yesus tidak terhormat tapi terkutuk ya. Memang kematian Yesus paling tidak terhormat di dunia. Oke, baik, nggak apa-apa. Jadi Yesus tidak terhormat, tapi dia terkutuk. Nggak apa-apa, Pak Kris. Ya, kematiannya sangat tidak terhormat, sangat terhina. Oke, baik. Siapakah yang menghina dan mengutuk dia, Pak Kris? Anda baca aja kembali ke ulangan. Ya, siapa yang menghina dan mengutuk dia, Pak Kris, di tiang salib? Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, bilang next gitu ya Pak Kris, biar nggak lama. Ya, saya nggak mau jawab itu karena sudah jelas itu dia terhina, udah jelas itu. Tujuannya terakhir ya, kesimpulan, tujuannya apa sih Pak Kris? Dia harus mati terkutuk. Tujuannya apa Pak Kris? Ada banyak alasan, banyak tujuan ya, untuk menyelamatkan kita dari dosa, dari kebinasaan, untuk penebus dosa, ya, untuk keselamatan, juru selamat, ya. Kan ada ayat Alkitab di Perjanjian Baru mengatakan Yesus juru selamat.
Di perjanjian lama juga ia disebut Tuhan Juru Selamat. Ada di Yesaya itu. Jadi Yesus itu Juru Selamat, penebus dosa, menyelamatkan kita dari dosa dan menyelamatkan kita dari murka Allah. Kita nggak masuk neraka kalau kita ikut teladan itu. Jelas jawabannya, artinya orang yang mati terkutuk ini menyelamatkan Pak Kris untuk masuk surga. Betul ya Pak Kris ya? Hapus dosa juga, menghapus saya. Artinya mengutuk anak orang agar dosa Anda terhapuskan, kan begitu ya? Itu yang terjadi. Oke. Kayaknya ini udah bertentangan dengan kehidupan keagamaan, bertentangan dengan keadaan yang sekarang. Artinya apa? Demi untuk dia bebas dari segala tuntutan, dia tumbalkan seseorang, kan begitu. Tapi oke kalau itu iman Anda di sana. Jadi demi Anda dosa Anda harus dihapus. Ya Anda ngutuk anak orang, terus Anda tumbalkan anak orang. Nah itu kan dasar iman Anda di sana ya Pak Kris? Ya, anak orang dan juga anak Allah. Ya, oke, nggak apa-apa. Kesimpulannya jelas. Terima kasih Pak Kris. Anda baik, Anda jujur. Ya biarlah netizen yang menilai. Saya kembalikan ke host. Mohon maaf atas segala hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata. Loh, mana Bang Andi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bang Kris yang terjun ya? Oh, Bang Kris yang ini terjun bebas. Ya, Uni KR. Selamat siang Uni KR. Selamat siang Bang. Ya, gantian ya, ganti lumayan. Nanti Om Kris kalau mau naik lagi. Bang Handi saya silakan dulu Bang Handi ya. Ganti Ustaz Tata dulu. Ya silakan Uni KR. Mau diskusi tentang apa temanya? Iya, kita ikuti tema yang aja ada Bang. Kan ajaran Yesus versus Paulus. Siap, Ustaz Tata siap, Ustaz Tata. Langsung Gas langsung. Uni, silakan. Anda berdiskusi duluan atau Ustaz Tata? Ya, jadi ya terserah Abang Tata duluan juga nggak apa-apa. Yang penting dia beres ngomong, ya diam biar saya ngomong lagi, tanggapin gitu. Oke, sekarang Ustaz Tata duluan ya. Nanti kalau ada ditanggapi nanti ya, Uni ya. Tapi jangan saling potong, Silakan Ustaz Tata duluan. Bismillah. Jadi kalau saya sedikit aja dulu. Kalau kita membahas ajaran Yesus versus Paulus. Jadi setiap nabi diutus pasti ada penyesat-penyesat. Ya. Contohnya kalau di zamannya Musa ada namanya Samiri. Musa memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4. Tidak kelihatan Keluaran 33:20. Tidak serubah dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Lalu Samiri ini penyesat ini memperkenalkan Tuhan dewa baru, membuat patung dari emas, anak sapi. Nah, jadi berarti penyesat di situ adalah Samiri ini. Begitu juga ajaran Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, Markus 12:29. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Ya. Esa lagi satu-satunya. Nah, nanti ternyata Paulus memperkenalkan Tuhan baru. Roma 10 ayat 9. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, ini. Kalau Musa memperkenalkan Tuhan Allah, Yesus Samiri patung dari emas. Yesus memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, yang tidak kelihatan. Paulus memperkenalkan Tuhan itu seperti dewa, menjelma jadi manusia. Makanya Yesus ini sudah menubuatkan bahwasannya seperti Nabi Muhammad itu loh. Nabi Muhammad kan tentang orang-orang yang menyimpang nantinya itu sudah dinubuatkan. Nanti akan ada yang ingin membelokkan ajaranku. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat benar ada orang ngaku Nabi, Musailamatul Kadzdzab, termasuk Abdullah bin Sabah,
Sampai orang-orang pengikutnya mentuhankan manusia. Siapa yang dituhankan? Sayyidina Ali mana? Sama seperti Yesus. Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Domba ini sebutan untuk seriwil. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas di luar seriwil, berarti Roma. Makanya AS Roma itu serigala buas ikonnya. Siapa ini? Ya Bulus ini. Kan Bulus orang Roma. Mana datanya? Kisah Para Rasul 22-25. Yang kedua kata Yesus, Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap orang-orang Farisi dan Saduki. Ternyata siapa ini? Kan tidak mungkin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah ngaku Roma, ngaku Farisi, tidak pernah. Ternyata Paulus orangnya. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Farisi dia. Nah yang terakhir, Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Berarti kalau dalam Islam, ini Wazi ini. Ji, demi dulu Ji, nggak bisa demi Ji. Nanti kalau diturunkan kamu ngamuk Ji. Ji, demi dulu Ji. Nah, ingat waktunya sudah dekat. Ini kalau di zamannya Nabi Muhammad wafat, muncul langsung dekat apa? Musailamatul Kadzdzab. Nah, ini juga sama. Yesus tidak ada, muncul waktunya dekat. Ya Paulus ini. Ya, dia selalu memakai nama Yesus. 1 Korintus 1 ayat 1 dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus, dan dari Sostenes saudara kita. Atau 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2 dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus. Dan dari Timotius saudara kita kepada jemaah Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh terus kasih karunia dan damai sejahtera. Jadi selalu memakai nama Yesus. Sama seperti Abdullah bin Sabah memakai atas nama Islam, tapi mengajak manusia menyembah manusia. Nah, kayak gitu. Itu singkat dari saya dulu. Silakan. Oke, makasih Bang. Ya, jadi Abang udah menjelaskan tentang apa yang tadi itu saya udah menyimak ya. Ya, saya tanggapi perkataan Abang dulu. Sebenarnya ajaran Kristen yang kami sekarang ini ya, kalau kita melihat ya, ini bukan ajaran Paulus ya, tetapi yang mendirikan pertama jemaat mula-mula atau gereja pertama ya, sebenarnya itu bukan Paulus ya. Sebelum Paulus mengenal Tuhan Yesus ya, itu sudah ada pengikut Yesus ya. Jadi pengikut Yesus itu yang disebut dengan pengikut Yesus itu yang sekarang disebut Kristen ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Paulus ya, kecuali Paulus pembawa agama Kristen pertama, tapi kan bukan ya, yang membawa ajaran ke Yesus yang pertama adalah murid Yesus sendiri ya. Ya setelah itu si Paulus ini sebelum mengaku Yesus atau mengikuti Yesus, dia akan bertujuan juga untuk membunuh para murid, beritakan Injil ke Yesus ini ya. Kemudian terjadilah penampakan Tuhan Yesus kepada dia, karena dia tujuan dan maksudnya untuk membunuh. Supaya apa? Supaya ajaran Yesus itu jangan diajarkan, tahu diberitakan ya. Tapi disitulah kemuliaan bagi dia ya, mukjizat nyata bagi dia sehingga matanya buta ya, tiba-tiba itulah mukjizat ya. Terus yaitu dia mengakui, dan dia bersama-sama dengan murid-murid Yesus lagi bersama-sama mereka untuk memberitakan Injil ya. Tapi pada mulanya bukan dia pembawa atau mengajarkan pertama, tapi murid-murid Yesus ya. Jadi kalau kita berbicara ajaran Paulus versus ajaran Yesus, kan berarti salah sedikit juga di situ Bang ya. Soalnya kan yang mengajarkan ajaran Yesus pertama bukan Paulus ya, tapi yang mengajarkan ajaran Yesus yang pertama itu yaitu murid-murid Yesus sendiri. Rasul Petrus pertama mendirikan jemaat ya. Jadi sebenarnya harus kita mengetahui itu juga Bang ya. Tapi ya sudut pandang Abang dengan sudut pandang saya berbeda ya, gitu. Ya, jadi kita tidak bisa berpatokan kepada Paulus ya begini-begini ya.
Ya, terus abang jangan abang tadi mengatakan Paulus itu begini bang, janganlah bang ya. Paulus itu ya itu rasul ya, ya karena Yesus berkata juga ya setelah aku banyak datang nabi-nabi palsu ya. Terus abang jangan katakan begitu. Nanti kalau saya tanya abang apakah Paulus itu nabi? Kan bukan ya. Jadi abang gak usah jelaskan bahwa Paulus itu begini. Saya juga kita bang ya. Ya, jadi ya menurut saya begitu bang ya. Intinya ya yang tadi abang jelaskan panjang lebar ya tentang ajaran Paulus vs ajaran Yesus ini ya sebenarnya salah, karena yang memberitakan pertama ajaran Yesus bukan Paulus, tapi yang mengajarkan ajaran Yesus adalah murid-murid Yesus sendiri. Ya gitu aja bang, tangkapin aja bang. Ya siap, terima kasih Bang Uni. Silakan Ustaz Atta dibantah. Pertama, apakah Paulus nabi? Menurut Paulus nabi. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaah di Antioquia ada beberapa nabi. Siapa saja nabi itu? Yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene dan Menahim, bukan Menahim Ali ya, yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Berarti kan Paulus ada nabi dia, menurut Paulus nabi. Yang kedua, jadi Kristen ini bukan ajaran Yesus, ajaran Paulus. Mana datanya? Kisah Para Rasul 11:26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jamaah itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah, di Antioquia. Jadi bukan pengikut Yesus. Pengikut itu harus mengikuti. Contohnya umat Islam mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diikutin? Ajaran inti la ilaha illallah. Kami mentuhankan Allah. Nabi Muhammad mengajarkan sholat pakai wahyu, akimi sholat torofain nahar wa zulafa minal lail. Kami sholat. Nabi Muhammad membawa ajaran pada perintah soal haji. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kami haji yang mampu. Nabi Muhammad mengajarkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kami puasa. Itu namanya pengikut. Nah, kalau Kristen, ajaran inti Yesus apa? Markus 12:29. Dengan hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kristen mentuhankan Yesus. Padahal hukum yang terutama mengenal Allah yang Esa. Sama seperti Nabi Muhammad, hukum yang terutama apa? Ajaran Nabi Muhammad, hukum yang nomor 1, la ilaha illallah. Mana buktinya? Buktinya kalau ada orang mu'alaf, apa yang disodorkan? Syahadat. Oh tata, Bang Juma, saya mau mu'alaf. Oke, siap. Asyhadu. Karena itu hukum terutama, kunci surga. Nah, nanti kalau Nabi Muhammad wafat, diteruskan oleh sahabat. Sahabat dilanjutkan oleh tabi'in sampai ke kita. Nah, seharusnya pengikut itu seperti itu. Dari Nabi Muhammad diteruskan sahabat, nanti tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama sampai sekarang nyampe ke kita. Nah, kalau Yesus mengajarkan tauhid, diteruskan Paulus, 3 Tuhannya. Kan gak nyambung. Kayak gitu. Oke, silakan.